Oke, selamat datang kembali di bagian ketiga dari kuliah geoteknik. Sebetulnya ini eh, tidak terlepas dari materi geoteknik ya, di mana eh, kita akan melihat bagaimana melakukan identifikasi dari mulai memecahkan masalah sampai dengan kita membuat geoteknik report untuk kemudian digunakan untuk keperluan konstruksi dan sebagainya. Nah, eh, kuliah ini sendiri sebetulnya kalau lihat dari materi yang diberikan itu pada bagian soil properties ya. Dan ketika kita bicara kuliah sekarang sebetulnya kita menghubungkan antara masalah yang ada di sini dengan apa yang akan kita semua selesaikan di bawah ini. Jadi pada bagian ini saya berharap nanti Anda menggunakan data di masing-masing. Dan kita tahu bahwa untuk angkatan 2017 itu Anda sudah mulai melakukan survei ataupun ke studi awal untuk daerah pemetaan masing-masing. Jadi setelah kuliah ini Anda diharapkan bisa melakukan analisa terhadap lokasi Anda dan apa yang akan Anda lakukan lokasi pemetaan Anda. Nah, dalam bagian ini, lalu untuk 2018, Anda silakan memilih ikut dengan salah satu kelas Anda. Jelasnya akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Nah, oke. Jadi, kalau kita melihat proses manual geoteknik ya, jadi ini merupakan standar, di Indonesia juga sudah memiliki standar, dari mulai perencanaan sampai kepada desain ya. Oke, jadi tahap pertama seperti saya sampaikan tadi, kita akan bicara mengenai apa yang ingin Anda selesaikan di dalam lokasi kajian kita nanti. Kemudian project scoping, jadi nanti saya akan memberikan satu contoh kajian ya. Dan yang kedua adalah bagian berikutnya adalah kemarin di bagian sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kita mengetahui sifat geoteknik atau sifat keteknikan data itu sendiri yang kemudian Anda lihat dari beberapa parameter ya, standar-standar apa yang digunakan. Oke. Nah, bagian yang kedua ya, ini merupakan series kuliah kita. Ini tidak akan banyak dibahas ya, bagian yang kedua dan ketiga ini ya. Tetapi ada beberapa bagian yang mungkin harus kita ambil, harus kita refresh kembali mengenai bagaimana kita melakukan eksplorasi ataupun pengumpulan data di kuliah pertama dan bagaimana uji apa saja yang diperlukan ya, kira-kira di sana. Nah, dari hasil Anda nanti membaca, jadi saya sudah upload di e-learning mengenai chapter 3 dan perlu diingat bahwa file ini hanya bisa diupload pada jam-jam tertentu yaitu pada saat kuliah, tapi Anda tidak dapat download setelah itu. Dari setelah Anda membaca itu, maka Anda akan menemukan beberapa permasalahan yang ingin Anda selesaikan ya. Masalah apa? Ya, silahkan Anda diskusikan. Jadi sekarang tidak bertanya, tapi Anda mendiskusikan antara satu orang angkatan 2017 dengan satu orang angkatan 2018. Ya, jadi kalau memang tidak sama jumlahnya tidak apa-apa. Tetapi intinya angkatan 2018 merupakan mitra diskusi dari angkatan 2017. Dari hasil identifikasi di awal ini, ya, pada bagian awal ini, pada bagian awal ini, Anda lihat kira-kira apa yang menjadi permasalahan di lokasi pemetaan Anda, ya. Apa yang menjadi permasalahan di lokasi pemetaan Anda? Apakah misalnya kalau sebagian dari Anda telah merencanakan bahwa saya ingin mengambil penelitian tentang longsor ya. Di
reconnaissance project area, maka Anda mulai membicarakan permasalahan tadi. Apa yang diperlukan datanya dan sebenarnya itu ada. Silakan Anda baca lebih itu di bagian 3. Oke, berarti Anda ingin menyelesaikan masalah slope stability. Oke. Tapi kalau kemudian lokasi Anda itu berada di katakanlah contohnya sungai ya. Apa kira-kira yang bermasalah di sana? Oh, mungkin permasalahan adalah erosion control. Silakan Anda baca. Jadi Anda baca proses di sini, kemudian Anda cari masa-masa yang ingin Anda selesaikan pada bagian ini. Ya. Oke. Jadi itu bagian seperti itu. Jadi Anda baca dulu, kembali saya tegaskan, Anda baca dulu bagian bab 3 terlebih detail, Anda diskusikan. Oke. Bagaimana kita mengerjakannya? Oke. Saya akan bahas satu persatu secara detail di bagian ini ya. Oke. Jadi di bagian ini saya akan penjelaskan secara lebih detail apa yang Anda kerjakan. Pertama, Anda tentu telah memiliki lokasi pemetaan untuk 2017. Oke. Dan angkatan 2018 ya, Anda melakukan support terhadap angkatan 2017. Ya, meskipun demikian, nanti di akhir Anda tetap menuliskan masing-masing ya. Jadi proses ini Anda tuliskan secara masing-masing. Oke. Saya memberikan contoh seperti ini. Saya mengambil contoh yang dilakukan oleh bimbingan saya, Yosua Putra Pamuji. Dia melakukan model geometri. Tapi yang diidentifikasi di sini adalah permasalahan yang ada di lokasi kajian dia. Kalau Anda baca bab 3 secara detail, maka Anda akan menemukan bahwa tahapan pertama, jadi sama seperti halnya Anda membuat kajian di pemetaan geologi, itu selalu ada kegeologiannya. Apa saja silahkan Anda baca di bab 3. Jadi Anda diskusikan di sana. Kemudian ini contohnya ingin merekonstruksi organ tapi tidak merupakan bagian dari diskusi kita. Oke, Anda sudah memiliki lokasi seperti ini ya. Ini adalah keseluruhan lokasi Sungai Ogan, tetapi kemudian Joshua hanya mengambil fokus pada salah satu bagian hulu yang ada di sini. Oke. Dan apa yang identifikasi di sana ya? Apa yang identifikasi di sana? Anda sudah cukup paham bahwa kalau definisinya tentu kita bisa di peta geologi regional ya, geologi Sumatera Selatan misalkan, tapi kemudian struktur geologi yang berkembang di sana dan Anda bisa mulai melakukan identifikasi. Nah, di sini dia melakukan karena kita tahu bahwa skala sangat berpengaruh. Anda bisa baca di aerial photograph, dia membagi beberapa skala ya. Oke. Ini proses remote sensingnya, jadi aerial photograph. Nah, di dalam kajian tersebut juga bicara mengenai kondisi iklim. Jadi ini adalah mengambil kondisi iklim ataupun yang ada di daerah sana, yang kemudian dia lakukan melalui beberapa skenario perubahan iklim. Jadi Anda usahakan bisa mendapatkan data iklim di sana. Oke. Nah, ini yang akan dia kaji. Tetapi apa yang ditemukan di lokasi permasalahan tadi ya? Oke. Jadi nanti Anda bisa mulai dengan kondisi geologi Anda, ya, kondisi geologi Anda. Ya, administrasi ini bagian awal ini Anda bisa lakukan sendiri ya. Anda bisa mendapatkan data. Nah, ini adalah peta geologi Sumatera Selatan yang kemudian dia ambil menjadi bagian detail. Permasalahan apa yang dihadapi di sana? Dia mengambil permasalahan mengenai pengaruh erosi sungai ya, erosi dasar sungai. Jadi dia mengambil pada daerah sini dan dia melakukan secara lebih detail mengenai apa yang dia kaji lebih dalam, ya, permasalahan apa yang dia temui di sana, yang bisa kemudian dilanjutkan. Studi Joshua fokus kepada morfometri, tetapi sebetulnya di sini kita bisa melanjutkan studi dengan apa? Dengan slope stability ya, kestabilan lereng kita bisa lihat ya, retakan-retakan jalan ini ya. Tapi akibat apa? Ini akibat erosi dinding sungai ya. Jadi yang kemudian diidentifikasi dari sini adalah untuk aspek geotekniknya, salah satu yang dikaji adalah slope stability. Tetapi bukan slope stability karena pembangunan jalan.
ya, tetapi akibat erosi tebing sungai. Dan jalan ini sendiri ya, Anda bisa lihat bagian ini merupakan embankment ataupun tanggul yang sedang dibangun. Oke. Jadi identifikasi itu. Jadi bagian pertama daerah pemetaan apa Anda seperti apa. Kemudian kalau Anda ingin melakukan kajian tentang stability dan seterusnya, silakan Anda ambil. Anda lihat data yang dikumpulkan di bagian apa, seperti apa. Itu adalah bagian pertama dari kuliah ini.